Perkembangan iptek membawa peradaban manusia ke era yang semakin canggih dengan berbagai penemuan barunya. Namun, dampak negatif dari hal tersebut juga dapat dirasakan saat ini. Saya Delia Putri bersama kelompok kami yang beranggotakan Nadifa Aulia Rahma, Zahra Zahira, Nathan Tegar Wicaksono, Revansya Ahnaf, Aditya Prasetyo akan membawa kalian melihat sisi lain dari perkembangan teknologi. Di era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, komunikasi, ekonomi, hingga budaya. Globalisasi membuat dunia seakan tanpa batas, di mana batas negara semakin kabur berkat konektivitas digital. Menurut sosiolog Indonesia, Sela Sumarjan, globalisasi adalah proses integrasi yang meratakan peluang ekonomi dan informasi secara global, tapi juga menciptakan disparitas antara pusat negara maju dan pinggiran negara berkembang, seperti kita. Iptek menjadi katalis utama dari internet fiber optik hingga AI. Semuanya mempercepat alur ini. Mari kita bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Berkat kemajuan teknologi, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui internet. Kita bisa berkomunikasi dengan orang di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik via Zoom atau WhatsApp. Di Indonesia, penetrasi internet mencapai 78% pada 2026, menghubungkan 210 juta pengguna. Bayangkan, nelayan di Maluku kini jual ikan langsung ke pasar Singapura. Dalam bidang pendidikan, teknologi merevolusi proses belajar. Pembelajaran daring seperti Ruang Guru dan Zenius telah mencapai 10 juta siswa, membuat akses ke kursus MIT atau Oxford setara untuk anak desa. Video pembelajaran interaktif dan VR simulasi lab kimia membuat belajar lebih efektif, terutama pasca pandemi. Lalu, bidang ekonomi dan industri. Iptek mempermudah produksi, distribusi, dan pemasaran. E-commerce seperti Tokopedia dorong PDB digital 1.200 triliun tahun ini. Ciptakan 15 juta lapangan kerja baru di sektor IT dan kreatif. Di manufaktur, robotika tingkatkan efisiensi pabrik Astra hingga 25%, kurangi biaya dan buang waktu. Di kesehatan, dampaknya luar biasa. Dokter di RSCM Jakarta pakai AI diagnosis kanker dengan akurasi 95%. Selamatkan ribuan nyata. Telemedicine mencapai 50 juta konsultasi di 2025. Bantu pasien Papua tanpa harus ke Jakarta. Bahkan, pertanian presisi dengan drone di Jawa Tengah tingkatkan hasil padi 30%. Lawan krisis pangan global. Secara keseluruhan, iptek ala globalisasi ala Sela Sumarjan ciptakan desa global, di mana Indonesia ikut bersaing dari startup Goco valuasi USS 10 miliar hingga satelit BR-AIM pantau deforestasi Amazon. Namun, di balik dampak positif tersebut, perkembangan iptek juga membawa dampak negatif yang tak kalah serius. Pertama, ketergantungan manusia terhadap teknologi. Banyak orang jadi kurang aktif sosial karena gadget dan media sosial.
Survei 2026 menunjukkan 60% remaja Indonesia menghabiskan 7 jam per hari di TikTok. Turunkan interaksi tatap muka dan tingkatkan depresi 25%. Kedua, arus informasi bebas bawa hoaks. Tidak semua di internet bisa dipercaya. Penyebaran berita palsu soal vaksin COVID merugikan 50 triliun ekonomi kita. Di era Selo Soemarjan, globalisasi ini amplifikasi imperialisme informasi dari barat, buat masyarakat kita rentan manipulasi. Ketiga, di ekonomi, otomatisasi rampas pekerjaan. 3 juta buruh tekstil Bekasi terancam robot sejak 2024. Kesenjangan digital buat 40% desa tertinggal. Perlemah visi desa digital Jokowi. Lingkungan, data center Gojek bakar listrik setara 1 juta rumah. Tambah emisi CO2 10% di Jawa. Di budaya, globalisasi iptek menyebabkan lunturnya nilai lokal. K-pop dan Hollywood banjiri YouTube, anak muda Jakarta lebih hafal BTS daripada gamelan. Selo Soemarjan peringatkan, integrasi global, erosi identitas nasional jika tak ada benteng budaya. Keempat, privasi dan keamanan. Cyber attack ke BSI 2023 curi data 80 juta warga. Deepfake politik ancam pemilu 2029. Lalu, mari kita lihat wilayah Jabodetabek yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Merupakan pusat utama penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Wilayah ini dipilih karena menjadi pusat teknologi, bisnis, industri digital, transportasi modern, komunikasi canggih, serta inovasi berbasis iptek. Di sini, berkembang perusahaan teknologi terkemuka, startup inovatif, jaringan internet berkecepatan tinggi, serta sistem digital yang mendukung aktivitas ekonomi nasional. Jabodetabek diklasifikasikan sebagai wilayah fungsional, bukan homogen. Setiap daerah memiliki fungsi spesifik yang saling terintegrasi dan saling bergantung. Jakarta berperan sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan teknologi. Tangerang mendukung industri dan Bandara Soekarno-Hatta. Bekasi menjadi kawasan industri utama. Depok dan Bogor berfokus pada pendidikan serta pemukiman pendukung. Secara geografis, Jabodetabek terletak pada dataran rendah bagian barat Pulau Jawa, dengan akses transportasi yang optimal, meliputi jalan tol, kereta api, pelabuhan, serta Bandara Soekarno-Hatta. Posisi strategis dekat pantai utara dan pusat ekonomi mendorong perkembangan pesat di bidang ekonomi, komunikasi, dan industri digital. Infrastruktur iptek seperti jaringan internet, broadband, sistem transportasi pintar, dan platform digital semakin maju di wilayah ini. Dampak iptek terhadap geografi wilayah ini menunjukkan aspek positif dan negatif. Dampak positifnya mencakup kemudahan komunikasi dan transportasi antar wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi serta industri, penciptaan lapangan kerja di sektor teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan akses informasi, serta optimalisasi layanan publik melalui platform digital. Sedangkan dampak negatifnya meliputi ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, pencemaran lingkungan dari aktivitas industri teknologi,
peningkatan kemacetan akibat urbanisasi, pengurangan ruang hijau karena pembangunan infrastruktur teknologi, serta ketergantungan berlebih terhadap teknologi. Jabodetabek menjadi model wilayah fungsional yang memaksimalkan iptek untuk pembangunan dengan catatan pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan iptek di era globalisasi harus disikapi dengan bijak. Seperti diajarkan oleh Sela Suemarjan, manfaatkan integrasi tapi lindungi lokalitas. Kita perlu literasi digital, regulasi seperti UU ITE revisi 2026, dan inovasi etis seperti AI Halal BRIN. Dengan penggunaan tepat, iptek jadi alat capai Indonesia Emas 2045, maju, adil, dan lestari.